Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari dengan sukacita kita kembali beribadah di Gereja WLCC Bandung. Ibadah Raya WLCC akan dilaksanakan setiap minggunya pada jam 10 pagi di Jalan Ahmad Yani nomor 300C. Untuk sekolah minggu akan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan ibadah umum. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pengantaran dan penjemputan, Gereja WLCC menyediakan fasilitas tersebut. Silakan pergunakan dengan baik dan manfaatkan sebagai sarana untuk mengajak rekan-rekan lainnya. Silakan hubungi nomor yang tertera berikut atau Anda dapat menghubungi tim pastoral maupun rekan-rekan yang melayani. Yang memerlukan dukungan doa, konseling, atau ingin terlibat di dalam pelayanan, Anda dapat menghubungi nomor yang tertera berikut. Atau jika membutuhkan informasi lebih lanjut, Anda dapat juga menghubungi rekan-rekan tim pastoral atau rekan-rekan yang sedang melayani saat ini. Selepas ibadah ini akan diadakan coffee time. Mari kita berfellowship bersama agar kita semakin mengenal satu sama lain dan mempererat hubungan sebagai keluarga besar Gereja WLCC sambil menikmati hidangan yang tersedia. Gereja WLCC tidak mengedarkan persembahan, namun bagi rekan-rekan yang rindu untuk memberi, kami sediakan kotak beserta amplop persembahan di dekat pintu masuk, atau Anda dapat juga melakukan transfer melalui nomor rekening yang tertera berikut. Mari memberi sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan disertai dengan sikap menyembah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Tema yang sedang saya bawakan adalah masalah giving, ya, memberi. Oke, memberi. Tapi saya rindu kita semua, termasuk saya, terus diperlengkapi. Sebelum kita melakukan suatu aksi giving, ada sesuatu dulu yang mendasari, ada pengetahuan, ada pemahaman yang benar yang kita miliki, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan masalah giving ini, diancam-ancam sedikit, ya kan? Ada kan nggak sebut label, ya. Kalau nggak kasih perpuluhan kena kutu, ya kan? Nggak kasih persembahan kan nggak lancar usahanya, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi giving itu, memberi itu harus dengan kerelaan, karena ada sesuatu yang kita pahami di dalam diri kita yang sesuai dengan Alkitab. Akhirnya di saat kita memberi dengan sukacita. Karena Alkitab katakan memberi harus dengan sukacita, jangan dengan rasa terpaksa, berat hati, ngedumel gitu, ya. Atau waduh, ini karena ikut-ikutan, karena disuruh-suruh gitu, ya. Jangan sampai. Oke. Kita review secara singkat. Minggu lalu kan saya sudah kasih landasan, ya. Tolong ditampilkan landasan. Kita belajar dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 15, ya. Dari ayat ini saya bagi menjadi 3. Ada janji Allah sebagai pegangan saat kita memberi, ya. Jadi saat kita memberi, yang kita pegang itu janji Allah. Nanti itu ada di ayat 6 sampai 10. Kemudian dampak dari pemberian kita itu apa? Kemudian yang terakhir nanti alasan utama saat kita memberi itu ada di ayat 13 sampai 15. Nah, sebelum kita ke poin yang pertama, kemarin next saya kasih ini, ya, saya kasih landasan, ya. Jadi sebelum kita klaim janji Tuhan, saya pasti diberkati. Kemarin kan semua setuju, ya. Siapa yang pengen diberkati, semuanya mau, ya kan? Siapa yang mau memberkati, semua juga mau, betul, ya? Ingat, ya, saya ingat loh. Oke. Nah, jadi kita kemarin udah belajar tentang stewardship, ya. Sebelum klaim janji Tuhan, Tuhan pasti memberkati saya, Tuhan pasti memberkati usaha saya pasti berhasil, saya tidak akan kekurangan. Nah, saya kasih landasan dulu, ya. Yang pertama kita sudah belajar masalah stewardship. Dalam bahasa Inggris, stewardship itu penata layanan, pengelolaan, manajemen sumber-sumber daya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Oke. Nah, fakta pertama kan kemarin kita berpikir Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang kita miliki, betul? Motor kita, rumah kita, semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Amin. Ayat-ayatnya juga sudah saya sebutkan, ya, di mana ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Oke. Nah, ini fakta pertama. Yang kedua,
karena bukan kita pemilik, maka kita bukanlah owner, ya. Kita bukanlah owner dari apa yang kita miliki. Kita sejatinya hanya pengelola apa yang ada pada kita. Semua yang kita miliki adalah titipan. Oke, setuju ya? Oke, nextnya, kita tidak sebagai pemilik apapun, tetapi kita perlu mengelola semua yang ada pada kita. Next. Nah, seorang yang sadar akan kebenaran fakta-fakta tadi, semua milik Tuhan, akan melakukan fungsi manajemen dengan baik dan sungguh-sungguh. Nextnya. Nah, kemarin kita udah belajar stewardship itu, pengelolaan itu tidak semata-mata hanya bicara uang ya, tapi semua sumber-sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita semua, mau itu pekerjaan, yang studi, usaha, bisnis, semua harus dikelola. Bahkan tubuh fisik kita, masalah kesehatan kita harus kita manage sebaik-baiknya. Amin. Oke, terus. Nah, dari stewardship ini kemarin kita belajar dari Kejadian 2 ayat 15, di mana ada dua kata penting di situ ya. Jadi sejak Adam dan Hawa diciptakan, Allah sudah pesankan kepada mereka tentang pengelolaan stewardship ini. Dari di mana dikatakan Tuhan Allah menempatkan mereka di taman itu untuk apa? Mengusahakan dan mengelola, atau di dalam bahasa Inggris steward dan satu lagi to work and to keep. Nah, dari arti ini kemarin saya betul-betul sungguh-sungguh saya tekankan di sini. Coba kita pahami apa yang namanya to work and to keep ini, ya. Tindakan to work itu tindakan fisik di mana sesuatu yang sudah baik digarap menjadi lebih baik dan berkembang. Melakukan inovasi, pemutahiran, improvisasi sistem. Konteks kata ini adalah to serve, yaitu melayani sesuatu, mengabdi kepada sesuatu untuk tujuan yang dilayani, memperoleh benefit, peningkatan yang lebih baik dan lebih keberkahan. Jadi kemarin kan saya katakan, Taman Eden itu dikasih dalam kondisi baik, ya. Semua yang Tuhan berikan, James bilang segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah. Sewaktu taman itu dikasih, kemarin kan saya kasih ilustrasi, bisa jadi ke sungai yang sana belum ada jalan, wah masih rumput agak tinggi-tinggi ya. Tapi dengan hikmat, Adam, saya mau bikin jalan nih di sini. Saya bikin saung nanti di sana, wah enak tuh mancing di sana. Dia tata taman itu sedemikian rupa sehingga lebih enak dipandang. Bukan berarti, pemberian Allah sebelumnya jelek dong, enggak. Jangan dibenturkan ya. Segala yang Allah berikan taman itu komplit, itu baik adanya. Tapi Allah menyuruh Adam, kerjakan taman itu, ya. To work, ya. Jadi sesuatu yang baik diimprovisasi. Dia dengan hikmat, saya harus apain di taman, saya apain ini, ada dia kasih nama ini, dia kasih nama ini, macam-macam ya. Nah, satu lagi to keep, itu memelihara dan menjaga sesuatu pada kondisi terbaiknya dan jangan sampai turun kualitasnya menjadi lebih buruk. Faktor pengganggu yang merusak dari dalam atau luar diantisipasi, ditangani supaya mempertahankan kondisi terbaik. Jadi ini semua juga kita, keluarga harus tetap dijaga. Betul? Apa? Tabungan, keuangan, perusahaan, sekolah. Kemarin saya kasih ilustrasi ya. Jeremy misalnya punya rumah. Rumah yang tadinya udah dibangun developer bagus-bagus, kalau dibiarkan begitu saja akan rusak. Semak-semak tumbuh di halamannya, rumahnya bisa jadi pecah-pecah. Jadi sesuatu harus tetap dijaga. Oke, next. Nah, ini ya. Kemarin kita belajar, kita disebut sebagai oikonomos. Di dalam 1 Petrus 4 dikatakan sebagai pengelola yang baik dari karunia Allah. Di dalam bahasa Yunani disebut oikonomos. Kemudian di dalam Matius 25:21 saya singgungkan tentang talenta, perumpamaan talenta. Hamba yang baik disebut di situ good servant, agathedole. Kemarin saya kombinasikan ayat-ayat ini. Kita gabungkan kekayaan dua kata ini, yaitu oikonomos dan doulos. Jadi supaya kita nggak bingung, kita ini budak atau oikonomos sebenarnya. Oke, next. Nah, kemarin dari kamus Thayer kan kita simpulkan bahwa oikonomos itu yang tadinya dia budak, sesudah masa pembebasan dia dibebaskan, harusnya dia free sebagai budak. Tetapi dikatakan dia secara sadar dia datang kepada Tuhannya, Tuhan, aku mau ikut Tuhan seterusnya karena aku melihat Tuhan baik, Tuhan bagi dan seterusnya. Akhirnya dia mempersembahkan hidupnya sebagai pelayan Tuhannya, statusnya bukan sebagai budak lagi. Ya, itu namanya disebut oikonomos atau freedman itu. Jadi kita ini adalah oikonomos. 1 Petrus 4 ayat 10 katakan kita ini oikonomos, tapi kita juga budak. Loh, gimana mengkombinasikan itu? Budak yang kita ambil adalah attitude-nya. Ngerti ya?
Jadi seorang budak tetap mengabdi, bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan yang baik. Tapi sebelum dia menjadi oikonomos, dia lakukan itu karena dia takut. Ya, namanya juga budak, daripada nggak makan. Ya, tapi sewaktu dia status oikonomosnya dia dapatkan, diberikan oleh tuannya, dia melakukan fungsi budaknya itu dengan hati yang mengasihi tuannya. Mari saya katakan, kita semua adalah budak dari dosa-dosa kita sebelumnya, yang manusia lama. Sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah budak dari dunia ini. Ya, sesudah kita diselamatkan oleh Kristus, kita menjadi free man kalau versi Roma itu. Tapi bukan orang bebas sebebas-bebasnya tanpa Tuhan. Tuhan kita yang baru adalah Kristus. Nah, sebagai oikonomosnya Kristus, budak itu, attitude budak itu tetap harus melekat sama kita. Ya, tetapi kita disebut oikonomos. Oke, next. Nah, kemarin stewardship itu intinya adalah mengelola apa yang menjadi milik orang, ya. Pengelolaan ini adalah bertanggung jawab dan pengelolaan yang bijaksana. Ya, penekanan di dalam pengelolaan itu kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan bertanggung jawab dan kita kelola dengan hikmat yang daripada Tuhan. Oke? Nah, kemarin poin-poin penting ya secara cepat ada namanya di dalam pengelolaan itu ada namanya tanggung jawab, mengelola dengan bijaksana. Pertanggungjawaban itu maksudnya di dalam perumpamaan talenta itu dikatakan mereka tuannya itu datang dan mereka mempertanggungjawabkan. Terus ada keberlanjutan, maksudnya ada yang diwariskan. Kemarin saya kasih contoh, kita berharap mengelola gereja WLCC dengan baik, bukan sewaktu cuman kita wah sampai 50 tahun aja udah selesai bubar. Tapi kita hendak mewariskan suatu saat gereja ini pada orang-orang yang Tuhan percayakan. Kita juga usaha-usaha atau apapun yang kita sudah kelola dengan, mungkin kita pasti memiliki ini diwariskan, dilanjutkan. Bukan hanya usahanya tapi berkelanjutan benefitnya, keuntungannya kepada orang-orang generasi berikutnya. Kemudian etika dan integritas itu kita kelola dengan hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang beretika dan bertanggung jawab. Oke, next. Nah, kita juga udah belajar dalam konteks Kristen, ya, outputnya adalah untuk kemuliaan Tuhan, kemajuan diri kita sendiri dan orang lain supaya hidupnya maju, ya kan? Kemudian, oke, next. Ini tadi masalah stewardship. Nah, kedewasaan seorang anak Tuhan dapat dilihat dari kemampuan dalam mengelola apa yang ada di tangannya. Oke. Kemudian, nah ini, the best way to keep something is to work it. Cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan terus mengusahakannya. Kemarin kan Jeremy bilang, kalau dia tidak latihan berapa hari, tangannya jadi kaku. Ya seperti tadi, rumah yang tidak dirawat 5-6 hari akan banyak lalat, belatung, ya kan? Akan rusak rumah itu. Jadi the best way to keep something is tetap kerjakan. Oke? We will lose what we cannot manage. Kita akan kehilangan apa yang tidak dapat kita kelola. Itu hamba yang menerima satu talenta karena dia tidak kelola, akhirnya diambil. Kalau rumah kita tidak jaga, rumahnya bisa rusak. Usaha kita tidak kita manage dengan baik, usaha kita bisa bangkrut, tergilas. Kita tidak manage pekerjaan kita di kantor atau apapun yang Tuhan percayakan, kita bisa dipecat. Kita bisa kehilangan apa yang ada pada kita yang Tuhan percayakan kalau kita tidak manage, kelola dengan sebaik-baiknya. Amin. Oke, next. Nah, seperti kemarin ya, kunci untuk membuka pintu besar selalu kecil ya. Poinnya apa? Setialah di dalam perkara-perkara kecil, supaya lewat yang kecil-kecil Tuhan nanti percayakan yang lebih besar lagi. Ya kan? Tidak pernah ada pintu tidak pernah ada kunci lebih besar dari pintunya. Ya. Seperti saya bilang, bahkan perkara kecil juga kadang karena kita tidak setia di dalamnya, perkara besar, kesempatan besar juga jadi tertutup, ya kan? Nah, contohnya apa kemarin? Yusuf, oke? Yusuf dikatakan di situ karena disertai Tuhan. Orang selalu katakan, oh Yusuf berhasil karena disertai Tuhan, disertai Tuhan. Tapi Alkitab memang tidak mencatat. Tapi dari konteksnya kita belajar, dia disertai Tuhan, yes. Tapi dia bisa powerful, luar biasa, di penjara, di rumah Potifar, bahkan menjadi Perdana Menteri karena he is a good steward. Ya, dia pengelola yang baik. Oke? Prosperity
adalah hasil dari stewardship yang baik. Stewardship turut menentukan apakah seorang hidup dalam kelimpahan atau tidak. Jangan anti dengan prosperity, udah saya katakan ya. Ya, kita bukan mengajarkan prosperity gospel, tapi kalau kita memanage semua yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin. Oke, next. Kita masuk ke poin masalah hati. Oke, siap? Kita buka dulu ayatnya ya. Soal hati ini ini kita bukan bicara perhaletan ya, kalau orang Batak bilang. Bukan hubungan ya, tapi masalah hati kita di hadapan Tuhan. Kita buka dulu dari yang paling terkenal ya. Yeremia 17 ayat 9. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sudah hafal ayat ini ya? Oke, satu lagi. Amsal berapa yang paling terkenal? Harusnya kuisnya tadi itu ya. Amsal 4 ayat 23 coba. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, alasan utama orang nggak mau memberi itu karena takut nanti kurang. Betul nggak? Oh ternyata semua di sini bukan karena ini ya. Puji Tuhan. Bagus kan? Mantap. Beban keuangan banyak cicilan. Adanya prioritas utama yang lebih penting. Betul nggak? Setuju? Setuju? Uang saya hanya cukup memenuhi kebutuhan saya, jadi harus hemat-hemat gitu ya. Ini anak kos banget ya. Oke? Terus serakah, wah terlalu parah ini. Tapi benar nggak? Orang nggak mau memberi, ya memang ada orang yang serakah gitu ya. Terus cinta uang. Terus pelit, kemudian boros hingga tidak menyisihkan, susah untuk menyisihkan memberi. Oke, jadi saya belajar satu hal teman-teman, saudara-saudara, bahwa kadang memberi itu kita tidak bisa sisihkan karena lifestyle kita yang memang banyak kacaunya, ya kan? Yang tidak perlu dibeli, ya kan? Harus beli ini, akhirnya harus ada cicilan ini, misalnya cicilan ini. Akhirnya pas dapat uang, dapat gaji misalnya, wah ini kesini. Akhirnya tidak ada lagi yang bisa disisihkan. Oke? Nah, jadi saya belajar seperti itu ya. Nah, kemudian ini kemarin ya, alasan orang mau memberi. Nah, kemarin si Popo udah menjawab ya, tapi sepertinya ada di sini lah ya. Karena empati, belas kasihan ya. Kalau di pinggir jalan di lampu merah kasih 2.000, itu mah saya ya 2.000. Biasanya karena apa? Oh, enggak. Apa? Lagi dibersihin apa? Di kacanya ya. Itu jangan-jangan ini ya, apa? Kebaret nanti gitu ya. Nah, ada karena empati ya, belas kasihan. Terus karena masalah nilai moral ya, kalau orang Kristen ya tadi ya, karena wah, Allah kan sudah mengasihi saya, saya juga harus mengasihi orang lain. Ya, karena nilai-nilai moral atau agama yang dianut, solidaritas kemanusiaan, gitu ya. Ya sebagai sesama manusia, ayolah kita bantu, gitu ya. Terus ungkapan rasa syukur, ada pengalaman pribadi, aku juga dulu susah, gitu ya. Jadi, aku ngerti lah di posisi dia, gitu ya. Ini dibantu, kemudian supaya dapat balasan, gitu ya, timbal balik. Nah, ini coba ya alasan-alasannya ya. Nah, salah satu parameter pengukur kedewasaan rohani seseorang dilihat dari bagaimana dia memberi dari dompetnya. Betul nggak? Setuju nggak ini poin ini? Betul nggak? Enggak lah, ya kan? Parameter kedewasaan itu kan sabar, ya kan? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Khotbahnya bagus, ya kan? Rajin ke gereja, gitu kan? Minggu lalu nanti juga ada slide-nya ya. Minggu lalu kan saya katakan, sering sekali ujian iman kita pahami di saat kita sakit, ya kan? Yang parah-parah misalnya cancer, terus AIDS, yang parah-parah aja saya ambil ya, atau apalah yang membuat harus opnam, gitu kan? Nah,
Di saat itu terjadi, karena kita bilang kan, Tuhan aku percaya, ini ujian iman, saya akan mengalami jumping faith, ya kan? Saya pasti akan semakin meningkat kepercayaannya, keyakinannya kepada Tuhan, ya kan? Apalagi hamba Tuhan datang didoain sembuh, makin percaya, makin sungguh-sungguh banget sama Tuhan, karena dia melalui ada hal sakit, penyakit, kesusahan gitu kan. Nah, tapi di saat harus memberi poin-poin yang tadi, kalau aku nanti kasih kurang gitu kan, wah nggak cukup, bulan depan gimana? Dia nggak percaya sama pemeliharaan Tuhan. Betul apa betul? Oke, nah kemudian ada yang namanya karunia memberi. Ada banyak orang ya, memberi itu harus ada karunianya gitu kan. Ada kita lihat orang suka memberi, wah dia kayaknya memberi, karunia memberi. Kita nggak memberi, saya nggak punya karunia itu, jadi saya nggak memberi. Ya, namanya memberi seperti poin di atas sebagai bentuk kedewasaan kita dalam Kristus. Nggak usah nunggu ada karunia dulu, paham ya? Di Roma 12, 6-8 nanti baca sendiri. Ya, memberi itu nggak usah nunggu karunia dulu. Saya tunggu 2 puasa dulu ya, baru terima pengurapan secara khusus, ada karunia khusus dari Tuhan kepada saya, baru nanti saya mulai memberi. Enggak ya, jangan ya. Memberi itu nggak usah nunggu karunia ya. Setuju nggak? Oke, memberi tidak harus punya karunia, tapi memberi adalah bukti ya, bukti buah dari kasih Kristus ada di dalam hati kita. Oke, ya. Next. Nah, kita bisa melakukan hal benar tetapi dengan alasan yang salah, dan hal itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, kita mau bicara hati jemaat yang dikasih Tuhan. Jadi sebelum kita melakukan memberi, kita mau berbicara hati dulu siang hari ini. Oke? Nah, ini secara cepat. 1 Raja-Raja 21 ayat 9. Tahu ya kisahnya ini tentang kisah Isabel dan Nabot. Intinya di cerita ini yang mau saya katakan, Isabel kan bilang, kasih tempat terhormat kepada Nabot, suruh dia duduk di depan, maklumkan puasa. Baik ya, Hannah ya, menghormati orang lain, ya istilahnya generous banget ya. Tapi apa endingnya? Tujuannya adalah untuk merampas properti tanah dari milik Nabot. Oke? Tahu yang kisah ini ya. Kemudian 2 Samuel 15, ini kisah Absalom melakukan kudeta terhadap tahta Daud. Apa yang dilakukan? Dia dikatakan di sana, dia orang-orang yang mau datang ke Yerusalem dikatakan, bagi siapapun yang mau perkaranya diadili, mencari keadilan, sini saya kasih konseling, ya kan? Duduk di sini, saya bantu masalah-masalah kalian. Bagus nggak itu? Baik ya. Tapi dikatakan di ayat selanjutnya, justru dengan seperti itulah hati rakyat itu ditarik kepada Salomo. Tujuannya untuk kudeta. Ya. Nah, kemudian Yohanes 12, ini kisah Yudas. Dikatakan waktu perempuan itu memecahkan buli-buli, wangi semerbaklah ruangan itu. Dikatakan Yudas apa? Buat apa ini pemborosan? Uang 300 dinar kan bisa untuk orang miskin. Ayat selanjutnya dikatakan, dia mengatakan padahal karena dia bendahara yang sering megang uang dan dia sering ambil. Katakan di situ ya, nanti baca ya. Nah, kemudian 2 Samuel 11. Dari kisah ini apa? Uria lagi perang gitu kan. Setelah perzinahannya dengan Betseba, Uria lagi perang. Terus Daud bilang apa? Suruh pulang Uria. Uria, pulanglah, istirahat ya. Istilahnya healing dulu, kamu healing ya. Sila sekarang healing dulu, pulang ketemu istri, istirahat dulu lah, break dulu 1 minggu 2 minggu, nanti balik lagi. Tapi endingnya apa? Ternyata dia lakukan itu untuk menutupi. Dari kisah-kisah ini di permukaan kita bisa lihat semuanya tindakan awalnya adalah baik ya, terhormat. Tetapi di akhir kisah semuanya bau busuk ya, tampak gelap. Dan alasan utamanya di dalam kisah-kisah ini adalah masalah hati. Oke? Tampaknya benar, tampaknya baik, tapi motifnya berbeda. Oke? Nah, mudah-mudahan ini pelan-pelan masuk ke masalah motif ya. Nah, kita akan belajar secara cepat. Yang pertama adalah our motive matters to God. Motif kita itu penting bagi Allah. Setuju ini? Motif kita
Allah aja motif kita penting, apalagi kita. Bukan apalagi kita. Kita juga mementingkan motif, betul? Saya kasih contoh lah ya. Kemarin, ini aja ceritanya. Saya harap dari cerita ini kita bisa nangkap masalah motif ini. Kalau cerita umumnya kan itu kisahnya sih, itu siapa sih? Mas siapa? Siapa? Yang Reza Rahadian tuh, yang kemarin viral filmnya itu. Bukan. Wah, ini semua Korea di sini ya. Saya pecinta sinetron. Pokoknya begini, saya sederhanakan ya. Mungkin kita para suami senang lah ya. Ada pas pulang, sekalipun saya nggak kayak gini sih orangnya ya. Pulang habis kerja mungkin bawain bunga buat istrinya gitu kan. Bawain bunga, terus istrinya senang banget. Ini cerita ya, cerita sinetron bukan kisah nyata. Tapi ada juga kisah nyata katanya. Dibawain bunga, istrinya senang, ya kan? Terus istrinya kasih di vas, kasih di ruang tamu, ya kan, senang gitu ya. Ujung-ujungnya ketahuan selingkuh, ya kan? Istrinya tahu. Nah, kira-kira perasaannya gimana waktu? Itu toh gunanya bunga kemarin, gitu ya. Ya, kita aja manusia, motif itu kita pentingkan, betul ya? Nah, apalagi Tuhan. Oke, nah poin pertama, motif kita penting bagi Allah. Apa itu motif? Motif adalah yang melatar belakangi sesuatu yang dilakukan. Motiflah yang menggerakkan cara kita memperlakukan Allah, orang lain, dan diri kita sendiri. Setuju? Motiflah yang menggerakkan sesuatu untuk datang ke gereja WLCC. Betul? Coba dicek, kira-kira motifnya datang ke sini, karena di WA terus. Di sana nggak ada persembahan, mantap gitu. Saya ambil yang kita relate dengan kita ya. Di sana ada selalu konsumsi, ya lumayan lah, ganjel sebelum makan siang gitu ya. Oke, ya. Jadi saya nggak usah jauh-jauh ya. Motif adalah yang melatar belakangi sesuatu dilakukan. Setuju ya? Jadi yang menggerakkan orang memperlakukan Allah, orang lain, bahkan diri sendiri. Oke? Nah, next. Motif didorong oleh sesuatu yang menguasai, bertata di hati kita, sesuatu yang menjadi prioritas tertinggi di hati kita. Motif menjadikan seseorang menghambakan dirinya kepada melakukan sesuatu. Kalau bicara soal hati, kita sedang membahas what you love and believe inside. Betul? Setuju? What you love and believe inside. Ya, kalau Kristus yang kita percayai dan believe inside kita, maka kita akan memiliki motif seperti tadi, ya. Karena memang kita mengasihi orang lain, kita memberi. Karena kita memang mengerti pekerjaan Allah, kita dukung sebuah pelayanan. Karena memang ingin ketemu Allah, maka kita datang ke gereja. Karena ingin berkenalan dengan Allah, ingin mengenal kasih-Nya, ingin lebih dalam mengenal intim dengan Tuhan, kita belajar Alkitab, kita ikut PA, kita ikut persekutuan, dan lain-lain. Ya, mari kita cek motif hati kita. Oke? Satu lagi, motif adalah energi yang menggerakkan seseorang. Di balik energi yang menggerakkan ini ada sesuatu yang mengisi hati seseorang. Itu bisa diisi oleh Tuhan atau Mamon. Tuhan tidak memberikan energi kekhawatiran dan ketakutan, tetapi Mamon memberikan energi kekhawatiran dan ketakutan. Ya, saya sering merenungkan poin-poin ini, saudara-saudara, waktu saya belajar ini ya. Apa ya sebenarnya ada di hati saya, sesungguhnya motif saya. Saya selalu mau khotbah, mau PA, Tuhan, tolong ya, supaya kita sering kan berdoa kalau hamba Tuhan di depannya, Tuhan, sembunyikan aku di balik salib-Mu. Ya, semoga itu betul ya. Bukan saya bilang itu salah gitu ya, tapi ini autokoreksi juga ya. Ada kecenderungan ya. Ini semua mungkin sudah pada tahu ya. Pastor di gereja WLCC ini semuanya pada sekolah lah. Ya, semua pada sekolah, lagi S2, ada yang sudah doktor, ada yang sekolah di saham ya, sekolah di IT ya. Pastor Wayan itu sekolahnya di salah IT ya, ngurusin IT ya. Tapi betul, dosen saya pernah bilang, salah satu hal yang harus diwaspadai dari seorang scholar yang bersekolah itu adalah kadang dia merasa dia sudah tahu semua. Dia sudah tahu semua, udah banyak dia pelajari, sehingga
Sewaktu dia dengar khotbah, ya nggak selalu ya. Misalnya saya dengan teman-teman tim pastoral selalu bilang, selalu mengingatkan ya, kita harus jaga diri, jaga hati. Di saat orang lain khotbah selain diri kita harus bisa, itu mas saya udah belajar, caranya begini-begini. No. Oke? Ya, jangan seperti itu. Kita harus jaga hati kita. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman, berjuanglah, berusaha. Tuhan, apa yang mau kesampaikan lewat hamba-Mu ini, tolong Tuhan supaya aku menangkap sesuatu untuk pertumbuhan iman. Amin. Oke. Nah, kemudian Tuhan tidak hanya peduli dengan apa yang kita lakukan, tapi Dia juga peduli dengan kenapa, apa menjadi alasan kita. Seperti tadi ya, kisah-kisah itu. Coba kita tanya, kenapa kita tolong seseorang? Kenapa kita memberi kepada seseorang? Saya lagi bergumul dan kadang up and down ya. Susah nggak membantu orang yang menurut kalian tidak ada kontribusinya terhadap kehidupan kalian? Ini saya mengajarkan ini bukan saya udah jadi seorang yang generous, yang udah luar biasa ya. Teman, saudara-saudara, saya juga bergumul dengan kebenaran-kebenaran yang saya pelajari dari ayat-ayat. Ya, saya punya tante, bisa 2 kali sebulan dia minta uang. Ya, memang akhirnya Suci juga yang memberikan saya sudut pandangnya. Dia kan orang susah. Tapi saya punya alasan untuk tidak membantu dia, gitu kan. Anak-anaknya bekerja. Dia bisa, karena saya belajar firman Tuhan, kalau ada orang yang susah, yang paling utama harus membantu dia itu ya anak-anaknya dulu, orang dekatnya dulu. Kita pun karena di Rut begitu ya, yang menebus Naomi dan Rut itu orang terdekat dulu. Jadi saya pemahamannya begitu, ya. Nah, terus ada anaknya 2 orang bareng dia, terus saya selidiki, gitu kan. Bapaknya, suaminya juga kadang suka marah gitu. Janganlah beli yang halal tidak perlu. Gitu kan. Nah, akhirnya saya pikir ya, dia masih Muslim, ya. Tante dan om saya ini masih Muslim untuk keluarga gitu. Kontribusinya juga ke saya nggak ada. Tahu-tahu kadang juga minta itu bahasanya songong gitu ya. Dia panggil saya kan Leo, mintalah duitmu. Tante lagi nggak ada duit, lagi sepi nih. Dia jualan, ada jualannya. Lagi sepi nih jualan, nggak ada duit beras. Setelah saya silik-silik ternyata kalau saya udah kasih misalnya kan, nanti misalnya habis, nanti dia muter lagi, nembak lagi ke adik saya yang perempuan. Jadi dia puter-puter aja begitu tiap bulan. Ya, terus terang saya berat banget waktu ngebantu orang ini. Akhirnya saya menenangkan diri, Tuhan. Akhirnya istri saya bilang, udahlah, bantulah. Orang susah itu. Dia di Dumai agak dalam katanya, di Dumai. Katanya, sepilah di sana gitu ya. Anaknya juga susah dapat kerja di sana. Suaminya juga kalau mau tukang bongkar muat sawit, katanya udah nggak kuat karena itu yang paling banyak di situ. Tapi saya bergumul untuk bantu orang ini, ya. Karena apa? Apa kontribusinya? Kadang istri saya bilang, dia dulu kan pernah ngerawat abang waktu kecil kan? Iya sih, pernah ngerawat saya. Ya, akhirnya saya pakai alasan itulah supaya saya belajar. Karena ini minta lagi, baru juga 2 minggu, minta lagi, baru juga 2 minggu, minta lagi. Emang saya ATM berjalan gitu ya. Tapi untuk orang-orang tertentu, saya itu semangat untuk bantu karena apa ya? Beda lah dengan yang ini gitu ya. Pokoknya saya bergumul lah, teman, tolong doakan saya juga ya supaya saya gender ikhlas. Oke? Jadi kita harus penting juga menyelidiki hati kita ya. Kenapa kita melakukan? Jadi buat Allah penting ya. Kemudian, nah ini waktu saya belajar ini lagi, tahu ya kisah Ananias dan Safira ya? Seperti tadi ya, depannya mulus ya, kasih gitu ya. Dikatakan kan semua ada sebidang tanah yang mereka jual. Intinya udah terkenal ceritanya. Terus uangnya
Misalnya lakulah 10M. Terus mereka tahan 5M. 5M-nya kasih ke rasul-rasul buat persembahan. Ya kan? Nah, apa di kisah itu dikatakan, inikah semua yang engkau berikan? Apa hasil penjualan? Mereka bilang, iya. Roh Kudus bilang ke Petrus, akhirnya intinya kan mereka mati kan, istrinya juga. Cuman ini duitnya semua. Iya. Sebenarnya kan uang itu uang mereka, betul nggak? Hak mereka sebenarnya kan untuk kasih itu Ananias Safira. Tapi apa motif dibalik itu? Kalau kisah sebelumnya konteks kita lihat kan disebut Yusuf ya, memberi dari apa yang dijual tanahnya dikasih. Ya, generosity, kemurahan hati Yusuf ini membuat jemaat-jemaat di situ tersentuh dan ya mungkin ya sepertinya ada pujian lah, oh baik banget ya Yusuf itu ya. Nah mereka, wah enak juga nih disanjung-sanjung, ya kan? Nah, mereka memberi dengan motivasi supaya mereka dipuji, ya, supaya kita terlihat generous lah, supaya terlihat murah hati di depan orang-orang, gitu. Tapi lewat peristiwa ini mereka mendapatkan hukuman yang sangat berat. Oke? Masalah mereka adalah hati, mereka tidak benar di hadapan Allah. Mereka melakukan hal baik dengan alasan yang salah. Nah, kemudian di Filipi 2 ayat 3 dikatakan di sana self ambition ya, memposisikan diri Anda untuk suatu kemajuan, menggambarkan seseorang yang melakukan sesuatu yang tampaknya benar tetapi dengan motivasi yang salah. Alkitab tidak menyetujui hal ini. Nah, ini untuk mendukung yang tadi Ananias Safira tadi ya. Jadi sepertinya di depan wah generous banget ya, baik banget, tapi motifnya ternyata karena apa? Mereka ingin dipuji, mereka ingin dilabeli sebagai seorang suami istri yang murah hati. Oke, ternyata motifnya salah. Nah, kemudian Matius 6 ayat 5 kita tahu ini ada 3 pilar religiusitas di dalam agama Yahudi: berdoa, berpuasa, dan memberi. Ya, kalau kalian baca di situ kan dikatakan untuk 3 poin ini selalu katakan janganlah tunjukkan berdoa seperti orang munafik, berdoa di depan orang panjang-panjang doanya supaya mereka dilihat. Terus katakan kalau engkau puasa jangan tunjukkan muka dengan mukanya muram atau yang masalah giving. Suatu engkau memberi jangan di tengah jalan, di sudut jalan supaya dilihat banyak orang. Dikatakan Yesus untuk 3 poin itu apa? Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Oke? Kemudian, nah Matius 19, ya, orang Farisi bilang, Guru, kami mau tanya tentang pernikahan. Bagus sih nanyanya ya. Dan kepada orang yang tepat dia bertanya. Tetapi apa? Tujuannya dikatakan motif mengubah hal yang menjadi baik menjadi sesuatu yang jahat. Tujuannya apa? Mereka ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Oke? Nah, jadi sekali lagi motif kita itu penting bagi Tuhan. Begitu juga bagi kita motif itu penting. Oke? Kemudian yang kedua, Tuhan peduli dengan hati kita. God cares about our heart. Tadi Tuhan mementingkan motif dan Tuhan peduli dengan hati kita. Nah, Matius 5 ayat 20, 21, 22 dikatakan di situ kan, jangan engkau berzina, jangan engkau membunuh dan seterusnya kan. Tetapi Yesus memperdalam arti itu apa? Kalau engkau mengingini di dalam hatimu, engkau sudah berdosa, ya kan? Jadi apa? Mereka katakan yang penting itu kan aku nggak membunuh, yang penting itu kan aku nggak berzina. Kalau ternyata terjadi di dalam hati, oke ya nggak apa-apa lah gitu kan. Nah, tapi Yesus bilang apa? Oh itu nggak harus seperti itu. Di dalam hati pun engkau merancang, engkau sudah berdosa. Ya, jadi Tuhan betul-betul mengoreksi hal yang terdalam di dalam kehidupan kita saat ini, yaitu masalah hati kita. Jadi saudara-saudara, membunuh itu adalah hasil dari itu adalah outputnya, ujungnya gitu ya. Itu adalah tindakan akhir dari sebelumnya mungkin engkau awalnya benci, ya kan, dendam, marah, mulai merancang gitu kan, bikin pembunuhan berencana, ya. Tahu ya seperti itu ya. Jadi
Motifnya itu bukan, oh tidak ada orang tertentu ujuk-ujuk langsung bunuh, cek, selesai, ya kan? Atau tidak ada orang, seorang laki-laki tiba-tiba selingkuh, tapi awalnya pasti ada motif-motif tertentu yang melatar belakang. Oke? Nah, coba dibuka di Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadap. Ya, ini di depan tampak bagus, baik, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia tidak tulus. Oke, kembali ke slide lagi ya. Tadi Matius 4 ayat 23 kita udah baca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, nah ini tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga, you can lose your soul because what goes in your heart. Kita bisa kehilangan jiwa kita karena apa yang terjadi di dalam hati kita. Tadi yang pertama, Allah peduli dengan motivasi kita. Kemudian kedua, Tuhan peduli dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa kehilangan jiwa kita karena apa yang terjadi di dalam hati kita. Nah, masih dari seputar Matius tadi ya, bisa jadi orang lain tidak mengetahui apa yang kita pikirkan, tetapi pikiran-pikiran jahat di dalam hati kita bisa merugikan kita selama-lamanya. Ya, Matius 5, 28, 29. Nah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, kalau hati kita nggak beres, itu bisa berujung kepada kekekalan yang mengerikan. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, yang terakhir, God also cares about our action. Tuhan juga peduli dengan tindakan kita. Tadi pertama motif, Tuhan, buat Tuhan motif kita penting. Tuhan peduli dengan hati kita. Kemudian yang ketiga tadi apa? Hati kita bisa menentukan ending daripada akhir hidup kita. Ya. Kemudian yang keempat, Allah juga, Tuhan juga peduli dengan tindakan kita. Ya. Hati kita harus benar di hadapan Tuhan, tetapi tindakan kita juga harus benar di hadapan Allah. Jadi ini ada beberapa ayat. Kesimpulannya begini saudara, Tuhan tidak hanya peduli pada apa yang kita lakukan, tetapi Dia juga peduli pada alasan kita melakukan. Jadi ada orang, yang penting mah hati saya, yang penting mah niat saya benar, tapi tindakannya salah. Paham ya? Jadi selain ada orang tindakannya benar, tapi motifnya salah. Tadi sudah ya, di depan seperti apa. Tapi ada yang, yang penting kan hati. Ikut Tuhan itu kan yang penting hati. Enggak juga. Ya, tapi dua-duanya ya. Tuhan memperdulikan motivasi kita, tetapi Tuhan juga peduli dengan tindakan kita. Jadi dua-duanya harus benar. Amin. Oke. Next. Nah, soal hati ini ada dua saudara-saudara. Secara singkatnya kemarin saya udah singgung ya. Apa itu retribusi, prinsip retribusi? Ya, prinsip retribusi. Nah ini poin-poinnya ya. Jadi gimana saya mengatakan ini ya supaya mudah dipahami ya. Ini sebenarnya prinsip ini banyak di kitab Amsal, Mazmur ya, di Perjanjian Baru juga banyak ya. Saya tampilkan aja dulu ya. Nah, sebenarnya poinnya nanti adalah Galatia 6 ayat 7. Coba buka Galatia 6 ayat 7. Udah terkenal sebenarnya ayat ini. Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi retribusi, prinsip retribusi seperti ini. Dulu ya, di zaman Israel kuno, ya ini sebenarnya pelajaran SPL ya, SPL berapa? Ini dosen SPL ini. Survei Perjanjian Lama 3 ya. Jadi intinya, jadi gini dikatakan, apa bedanya Allah Israel, Allah kita dengan
ala-ala orang bangsa-bangsa sekitar. Ya. Kemarin di PA disinggung ya, sedikit ya, yang ikut PA ya. Jadi ala-ala sekitar itu, dewa-dewa. Jadi orang-orang itu, mereka memberi, kasih persembahan, kasih korban. Apa yang mereka harapkan? Ya perlindungan. Nanti ya moga-moga dewa-dewa yang kusembah ini, kalau nonton The Thor itu kan, si Gornya bilang, aku sudah berikan semuanya, tapi apa? Aku melarat, anakku mati, ya kan? Mana dia sama dewanya? Ya, dia kasih sesuatu ke dewanya, dia berharap dewanya kasih sesuatu kepada dia. Ya. Nah, terus kita belajar, oh kalau begitu Allah Israel kayak gitu juga dong. Enggak. Allah mengajarkan retribution principle. Maksudnya apa? Dikatakan kan, kalau misalnya kita ambil contoh-contoh dari Amsal, kalau engkau bekerja keras, maka engkau akan menuai banyak. Betul kan? Kalau engkau berdosa, engkau akan tanggung akibatnya. Di dalam kitab Keluaran, bukan, di dalam kitab Deuteronomi Ulangan dikatakan ada berkat, ada kutuk. Kalau engkau mengikuti Tuhan, engkau diberkati. Kalau engkau melawan Tuhan, engkau kena kutuk. Nah, jadi ada sistem tabur tuai. Ya. Jadi Allah bekerja dengan sistem seperti ini. Setuju nggak? Ya. Kalau kita mengikuti suatu pola hidup yang sehat, ya tubuh kita pasti sehat. Tapi kalau kita mengikuti pola hidup yang salah, ya tubuh kita juga sakit. Jadi sederhananya gini, Allah itu bersikap adil. Allah itu bersikap benar di dalam menata, mengelola semua kehidupan ini. Jadi makanya kenapa ada orang-orang yang nggak percaya Yesus tapi berhasil? Ya, karena dia melakukan prinsip retribusi prinsipal. Apa yang dikatakan? Allah katakan orang yang bekerja keras Allah pasti berkati. Itu contohnya ya. Nah, jadi prinsip retribusi itu seperti itu. Alkitab penuh dengan prinsip-prinsip ini. Allah bekerja dengan prinsip-prinsip ini. Tapi yang menjadi masalah adalah kita mau Allah bekerja dengan cara seperti ini doang. Nah, saya ambil kisah Ayub ya. Intinya kan kisah Ayub ini berdosa. Ayub ini sakit-sakitan, borok-borokan, semua hartanya, tahu ceritanya, mati semua habis. Nah, teman-temannya bilang apa? Tuh kan, prinsip retribusi Allah berlaku. Karena dikatakan orang yang hidupnya malang, orang yang hidupnya hancur, pasti karena ada dosa. Itu yang terjadi sama kamu Ayub. Wah, jadi pasal 3 sampai 38 sebenarnya itu berbicara tentang teologi-teologi dari teman-temannya ini untuk ngejudge, untuk menilai Ayub. Ada yang pada, oh itu karena kamu salah, itu pasti kamu karena berdosa makanya kamu kayak gini. Padahal kan Alkitab di pasal 1 dikatakan Ayub itu seorang yang saleh, baik. Jadi poin yang bisa kita pelajari dari Ayub apa? Allah itu jangan batasi bekerja dengan prinsip yang memang betul dia berikan, yaitu retribusi. Ya. Tapi kalaupun Allah tidak bekerja seperti itu, itulah kedalaman hikmat Allah. Nah, langsung saya poinnya dari ke sini ke masalah nanti gimana? Misalnya kita tadi, Tuhan janji kalau saya tulus, kalau saya ikhlas, saya memberi dengan murah hati, Tuhan akan membalas, Tuhan akan melipat gandakan, Tuhan akan memberkati saya. Nah, itu retribusi prinsip. Betul Allah bekerja seperti itu. Tapi gimana? Tapi pas kita jalan, mana? Katanya atau pakai itu ya, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Katanya Tuhan, kalau aku kasih 10.000, maka aku akan dapat 100 kali lipat berapa? 100 juta. 1 juta. Ya. Jadi jangan pernah memaksa atau menuntut Allah harus bekerja sesuai prinsip retribusi. Sekalipun retribusi prinsipnya yes, ya dan amin. Ya. Tapi kita harus belajar bahwa ada space kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita ini, bahwa tidak harus dia bekerja seperti itu. Nah, kita harus saling melengkapi ya. Ayat Alkitab itu saling melengkapi. Lihat kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, saya selalu belajar untuk melihat segala sesuatu. Di saat saya sudah melakukan stewardship, sudah saya upayakan, hati saya sudah saya jaga,
saya juga sudah mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan pasti berkati. Tapi kisah Sadrak, Mesak, Abednego itulah yang selalu menguatkan saya, menolong saya untuk melihat, iya ya, Allah tidak harus bekerja seperti yang saya mau. Tahu ya kisahnya ya? Kan itu statement iman yang luar biasa itu. Itu kalau mau belajar iman, ini sama ayat itu. Dikatakan apa? Raja, Tuhan kami sanggup kok melepaskan kami. Kalau kau masukkan kami ke dalam perapian ini, Allah kami sanggup, yes. Seperti tadi ya, Tuhan aku percaya kau sanggup ini. Tapi apa? Seandainya pun Tuhan gak melepaskan kami tetap tidak mau menyembah Engkau. Wah, Tuhan, kalau saya dihadapkan dengan ujian-ujian hidup seperti ini ya, mungkin gak harus masuk api kayak gitu, saya sanggup gak ya? Saya tetap bisa bilang gak, Tuhan, sekalipun aku belum melihat usahaku begini, aku tetap mau memberi. Tuhan, sekalipun ini, aku mau tetap ikut Tuhan. Kita harus bisa belajar seperti itu. Amin. Oke. Nah, yang prinsip satu laginya adalah ini, transaksional principle, prinsip transaksi. Ya. Nah, ini mungkin gampang ya untuk yang tadi tuh. Ya. Motifnya adalah aku mau mendapatkan lebih, aku mau mendapatkan sesuatu, maka aku mengaktualisasikan memberi. Fokusnya adalah kepentingan diri sendiri. Aku mau kasih sesuatu dengan harapan dia dapat sesuatu. Jadi kita jangan sampai transaksional sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sembuh, aku pasti melayani Tuhan. Ini ada yang saya lagi merenungkan ini, dan tadi pagi saya berdoa kepada Tuhan tentang perkara ini ya. Minggu lalu Pastor Andi Simon ke Samosir. Yang TikTokan atau Facebookan tahu itu Samosir kampung saya, ke Pangururan dia. Pas adik saya juga ikutan live, dia juga ikut-ikutan cari dia ke hotelnya. Pas saya selidik, oh ternyata mertua adik saya ini ada stroke. Jadi dia buntutilah Pastor Andi Simon ini. Tahu Pastor Andi Simon? Bukan Andi Noya ya. Tahu nggak? Tahu? Oh ya, maksudnya supaya kita nyambung gitu loh. Ya. Jadi waktu saya lihat ya, yang di mana? Yang diadakan di Pangururan ya, banyak banget. Saya kadang mikir kemarin, aduh, yang saya tahu ya, kayak gini HKBP nih nggak suka nih. Mohon maaf ya, mohon maaf. Soalnya fakta yang saya lihat, yang kayak gini biasanya HKBP itu, soalnya mayoritas HKBP nggak suka nih, ya kan? Nah, ternyata ya, kalau bikin KKR kesembuhan, orang Batak itu berjibun ya datang gitu loh. Hampir mereka menargetkan kursinya katanya disiapin 7.000, tapi yang datang 10.000 lebih. Ya. Nah, jadi saya ngelihat ya, Tuhan, betul ya. Ini waktu itu pikiran saya jadi liar ya, motivasi mereka karena belajar tentang motivasi hati ini, saya jadi belajar gitu ya. Apa sebenarnya motivasi orang-orang ini untuk datang ya? Oh, karena sembuh. Oke, karena pengen sembuh gitu kan. Terus kalau mereka pengen sembuh, kenapa nggak berdoa sendiri di rumah? Oh, mungkin bisa jadi merasa doanya kurang ampuh. Oh, kayaknya doa si Pastor Andi Simon ini lebih powerful gitu ya. Seperti tadi ya, yang saya bilang, kadang iman kita bergantung kepada iman seseorang gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya selidik-selidik, cari pandangan fenomena Pastor Andi Simon itu kayak gimana. Ya banyak juga sih yang mencibir ya. Nah, di situ saya belajar lagi. Saya gimana? Akhirnya saya cobalah dengarkan satu khotbah. Ya, karena aku ini tips aja ya. Kalau mau menilai seseorang, memang kadang nggak cukup hanya yang reels ya, yang sepotong-sepotong. Oh, ini sesat nih, ini begini. Coba dulu dengarkan beberapa khotbahnya, baru kita bisa memberikan penilaian lebih
objektif lagi ya. Akhirnya saya coba dengarkan, saya bandingkan dengan podcast yang membahas dia yang mengatakan dicurigai gitu, dicurigai. Akhirnya pas saya lihat, oh ternyata dia pernah disembuhkan Tuhan cukup parah gitu ya, udah hampir mati, dan pelayanan dia mungkin tidak seperti teolog-teolog yang lain. Dia hanya mendoakan. Akhirnya pikiran saya semakin terbuka ya, memandang seperti, oh ternyata seperti itu ya. Jadi dia bilang, saya merasa panggilan saya di sini. Saya tidak seperti pengkhotbah lain yang bisa mengajarkan firman Tuhan secara detail, sistematis. Tapi karena saya sudah disembuhkan dan Tuhan gerakkan saya untuk bersaksi dan mendoakan orang, saya jalan aja. Wah, saya nggak berani menghakimi orang yang artinya saya nggak tahu gitu ya. Tapi saya lihat aja lah, orang sembuh ya, puji Tuhan gitu ya. Nah, tapi dari situ saya belajar itu ya, yang ramai tadi. Nanti di WLCC bikin kali kayak gitu ya, saya pikir gitu. Bercanda terhadap diri saya sendiri gitu ya. Kasih pengumuman gitu ya. Datangilah gereja WLCC di Jalan Ahmad Yani. Ada KKR kesembuhan gitu ya. Nanti Pastor Lukas yang mendoain semuanya sembuh gitu ya. Nah, pasti banyak, dan saya yakin pasti banyak datang orang. Ya, motifnya apa? Karena pengen sembuh. Tapi kan pertanyaan seperti tadi, gimana kalau nggak sembuh? Pastor Andi Siwan juga bilang, ada yang sembuh, ada yang enggak gitu. Jadi saya nggak tahu gimana cara dia menghandle jemaat itu, mengajar dulu ya. Tapi suatu saya belajar dari Yohanes yang buta di Yohanes 11, kalau nggak salah Yohanes 11, kan ada yang buta dari lahir. Yesus bilang, murid-murid bilang, guru, siapakah yang salah terhadap ini? Orang tuanya atau orang ini? Karena dia lahir dari ibu. Karena seperti tadi kan, yang saya bilang, retribusi prinsip buat orang Yahudi, siapa yang apes, itu pasti ada dosa tuh di orang itu, di keluarga orang itu. Makanya murid-murid bilang, siapa yang berdosa guru ini, orang ini, anak ini lahir buta? Tuhan bilang apa? Bukan dia, gak juga orang tuanya. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan sama orang ini. Ya, akhirnya saya mengerti sesuatu hal. Tuhan, someday, ya sekalipun saya berharap saya sehat-sehat selalu gitu ya. Someday, kalau saya sakit atau apa dan saya meminta mukjizat dari Tuhan, aku tetap percaya kok Tuhan sanggup menyembuhkan saya. Tetapi seandainya pun Tuhan tidak memilih cara itu untuk menyatakan kemuliaan-Mu kepadaku, aku akan tetap percaya juga kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya belajar seperti itu ya. Jadi jangan kita jadi orang yang transaksional. Jadi saya kepikiran itu ya, wah itu yang udah didoain itu nanti di lapo ngomong apa ya mereka ya? Atau di arisan atau di pengumuman ngomong apa ya? Gak ada, ini sembuh, masih nggak ini kok masih. I don't know ya. Oke. Ya. Jadi dalam konteks kekristenan, seseorang memberi karena adanya faktor dorongan kekuatan kasih Allah di dalam diri kita dan pengetahuan dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan yang mengubah pola pikir dan hati kita. Oke. Nah, saya akan tutup saudara-saudara. Yang akhirnya lanjut aja nextnya ya, tapi bukan minggu depan, berikutnya aja pas giliran saya. Yang minggu depan kayaknya topiknya berbeda. Ya, ini saya coba rangkum ya, saya baca dari sebuah buku ya. Waktu saya merangkum ini dan saya buat kalimatnya sesederhana ini dalam banget buat saya gitu ya. Coba perhatikan pelan-pelan. Injil bukan sekedar resep moral atau nasihat untuk kerohanian pribadi. Ya, ini diberitain khotbah gitu kan, wah enak tadi khotbahnya, wah hamba Tuhannya lucu, ketawa-ketawa. Ada banyak orang, Injil itu apa? Enggak. Buat macam-macam orang motivasinya beda-beda ya. Injil adalah pernyataan tentang pribadi Yesus Kristus yang membuka realitas baru di mana melalui Injil Yesus kita melihat setiap bagian kehidupan dengan cara yang berbeda. Injil menerangi hati kita yang gelap sehingga kita memperoleh pengetahuan akan kehendak Allah. Kacamata kita adalah kacamata Injil di dalam melihat semua segi-segi kehidupan. Amin. Termasuk uang.
Kita harus melakukan hal yang benar dalam hidup ini, meskipun kita melakukannya jika hati kita tidak memiliki motif benar, maka Tuhan tidak akan berkenan. Itu masalah tadi ya. Tapi poin yang tadi itu, ya, buat apa gitu ya? Saya belajar, Tuhan, buat apa saya sekolah sampai S2, nanti pengen sampai S3. Tapi kalau Injil tidak menerangi hati saya yang gelap, akhirnya kacamata saya memandang hidup ini, segi-segi kehidupan ini bukan dari sisi Injil, termasuk uang. Ya. Itu kita mau 4 kualitas tanah itu yang mana? Tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah yang ada semak duri, dan terakhir adalah tanah yang subur. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau jadi tanah yang subur. Dari kebenaran-kebenaran Alkitab, dari kebenaran-kebenaran Injil, dari pengenalan saya akan Kristus, sudut pandang saya memandang hidup ini jadi berubah. Saya memandang lebih baik orang yang susah. Saya lebih memandang, akhirnya waktu saya belajar ini, sudut pandang saya terhadap tante saya tadi itu berubah. Ya, jadi cerita saya tidak tok di situ tadi yang mengambang, oh berarti Bang Polo masih gondok, berarti kalau bulan depan dia minta lagi. Akhirnya perspektif saya berubah. Oke, Tuhan, berikan saya keikhlasan untuk membantu orang ini. Pada suatu titik nanti saya mau bicara Injil sama dia, karena mereka masih Muslim semua. Ya, nah, ya, ini yang harus terjadi sama kita. Injil itu mengubah, menerangi hati kita yang gelap, motivasi kita yang gelap, cara kita yang gelap, ya. Apapun itu menjadi refleksi buat kita siang hari ini. Kita berdoa seperti kemarin ya, saya katakan, kita berharap dari khotbah-khotbah yang disampaikan di gereja WLCC ini, dari Filipi 1 ayat 9-11 kan kita katakan, supaya apa? Kasih jemaat-jemaat kepada Tuhan semakin bertumbuh. Kasihnya bertumbuh di dalam apa? Pengetahuan dan pengertian yang benar. Makanya kita berjuang di sini untuk mengajarkan firman Tuhan secara benar, supaya pengetahuan jemaat tuh dapatnya juga yang benar, pengertiannya juga benar. Goalnya apa? Dikatakan kan di ayat selanjutnya, supaya apa? Hidup kita semakin suci dan semakin taat. Ya. Kemarin kan saya katakan, suci bukan berarti nggak pernah berdosa ya, tapi suci itu bersinar, shine. Itu Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Itu sebenarnya goal kita. Dan berikutnya goalnya, supaya apa? Hidup kita terang, hidup kita memberkati orang lain, supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, mari